Kita Selamat sore Pak Reza. Selamat sore Bu Arda. Kita berbincang-bincang dulu sebentar ya Pak ya. Ya, ini kebetulan lagi santai juga nih Bu. Ya, baik. Bagaimana nih kesibukan Bapak saat ini? Alhamdulillah Bu sih kalau kesibukan ya berjalan lancar ya, tiap hari sih sibuk, cuma beberapa hal ini ada ingin saya konsultasikan cerita ini Bu, terkait kegiatan yang akan mendatang nih Bu. Baik. Eh, Konsultasi masalah apa itu Pak? Terkait kegiatan besok Bu, bulan besok awal awal Desember ini kan kita akan ada kegiatan apa namanya Fitri Bu ya. Tapi untuk persiapannya ini belum begitu maksimal Bu. Sepertinya dari saya yang perhatikan ini. Baik. Eh, dari perbincangan kita kali ini, tujuan apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Reza? Dari pembicaraan ini ya mungkin kita bicara ngobrol santai aja Bu, tapi tujuannya kita ya bagaimana kita kegiatan ke depan ini berjalan lancar dan apa namanya semua panitia itu udah bekerja sesuai job desk-nya masing-masing sehingga apa namanya kegiatan di bulan awal tahun depan ini berjalan dengan lancar gitu Bu. Baik, Itu yang ingin saya bahas nanti Bu. baik. Berarti mengenai kegiatan field trip ya Pak ya. Ya, Eh, Nah, dalam kegiatan ini peran Bapak sebagai apa, Pak? nah, kebetulan saya jadi ketua, jadi saya harus bertanggung jawab semuanya, Bu ya. Nah, jadi permasalahan ini kan anggota saya ini belum pada jalan semua nih, hanya beberapa progresnya baru ya paling sekitar 60%, jadi 40%-nya itu ya masih ini apa namanya belum belum jalan, jadi saya harus minta progresnya ke seksinya masing-masing nih, karena kan kegiatannya udah tinggal seminggu lagi nih, Bu. Baik, berarti Bapak sebagai ketua, lalu di sini permasalahannya adalah ada beberapa anggota tim yang Bapak tadi presentasekan itu sebanyak 60% gitu ya Pak ya Iya, kegiatannya, dan kegiatannya tinggal sebentar lagi, begitu betul Pak? ya, benar Bu Arna, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak dari angka 1 sampai 10, eh, angka berapa yang menunjukkan upaya yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi? Nah, melihat dari situasi, kalau dari kondisi yang sedang saya perhatikan ini dari identifikasi-identifikasi yang sudah saya analisa ini kurangnya di mana, apa namanya progresnya yang sudah jalan mana, itu ya sekitar 7 lah Bu baru. Jadi kurang 3 poin lagi itu yang jadi PR sekarang nih. Baik, berarti masih di angka 7 dan harapannya Bapak ingin di angka 10 supaya nanti tugas atau peran Bapak untuk kegiatan field trip di sini bisa berjalan dengan baik begitu ya Pak ya. Iya benar Bu. Pengennya harus lancar sebelum hari H kita udah siap. Baik. Lalu menanggapi hal tersebut, eh, bagaimana peran Bapak sebagai ketua tim, terutama sebagai ketua tim di sini, bagaimana peran Bapak? Berperan saya karena saya jadi ketua aja harus bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan ini termasuk dari seksi-seksinya ini saya harus minta setiap PJ ini yang udah saya tunjuk itu untuk progresnya laporannya, jadi setiap hari mulai sekarang udah saya minta nih progresnya sampai mana si seksi, misalkan dokumentasi udah persiapan perlengkapannya udah siap belum, misalkan seksi acara bagaimana nanti acaranya semuanya. Nah itu apa namanya udah saya minta progres setiap hari, jadi setiap hari udah saya mau wajibkan untuk progres di grup aja laporan hari ini progresnya sampai yang mana sampai, jadi kita sudah bisa mantau semuanya. Dan kita untuk apa namanya koordinasinya gitu by WA ya, by grup, jadi tinggal hari ini progresnya mana share aja di grup jadi semuanya tahu gitu, jadi termasuk saya termasuk kepala sekolah nih, karena Bu Arda kan sebagai kepala sekolah jadi tahu juga kan ini di grup juga masuk gitu, jadi biar tahu nih di bawah ini progresnya udah sampai mana. Nah, nanti tugas saya di situ untuk mengejar yang belum kurang-kurang itu, jadi untuk melengkapi sehingga Hamin 1 kita udah siap
untuk pelaksananya nanti gitu. Baik, berarti Bapak sebenarnya sudah punya rencana ya, yaitu dengan Ya, memantau progres dari anggota timnya yang nanti tagihannya akan Bapak lihat gitu ya, kerjasama dengan benar. semua kerjasama dengan kepala sekolah tadi ya yang Bapak inginkan seperti itu Hmm, ya. benar seperti itu. Baik, Jadi, gimana Bu? silahkan dilanjutkan Pak. Yaitu jadi nanti untuk rencana saya nih, rencana kedepannya ini ya, tadi setiap hari saya suruh laporan progres, baik secara apa namanya langsung update aja di grup kita kan nanti grup sementara jadi kita buat update memantau progresnya setiap PJ-nya masing-masing. Jadi dari situ nanti saya bisa mantau kurangnya di mana, apa namanya hal apa yang menjadi kendala. Jadi kita nanti bisa rapatkan. Ya kita masukkan aja kita setiap mau acara kita briefing aja. Jadi di sela-sela briefing kita masukkan laporan per PJ-nya nanti apa namanya itu laporan ke saya. Jadi nanti ketika udah fix kita ketahuan kurangnya di mana kita cari solusi bareng-bareng untuk melengkapi kekurangan itu. Bagus rencana yang sudah Bapak susun ya, dengan melihat progres, eh, melaporkan di grup WA setiap kendala, jadi nanti segera dicari solusinya, begitu ya Pak ya. Jadi untuk Hmm. yang tertinggal nanti akan bisa muncul, begitu ya Pak ya. Nah, tuh. Baik. Mengenai rencana Bapak nih, rencana yang akan Bapak lakukan itu sudah mulai dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan kira-kira mulai akan intensif Bapak lakukan itu mulai kapan Pak? Kalau untuk rencana itu udah saya rencanakan dari hari-hari kemarin, cuma baru nanti saya sosialisasikan nanti setelah besok ini pagi kan kita ketemu ada briefing pagi itu nanti saya sampaikan di situ. Jadi untuk saat ini saya udah nyusun apa namanya itu SOP-nya, jadi setiap progres laporan seperti apa, formatnya seperti apa nanti saya share. Jadi mereka teman-teman tinggal update aja di format yang udah saya kirim. Jadi untuk rencananya besok langsung saya aksi Bu. Nah, langsung langsung ya aksi. Ya, Ya, terus laporannya juga kalau Bapak membuat laporannya tadi langsung online gitu langsung terpantau ya Pak ya. Bagus sekali ya, Pak. Sebagai ketua memang harus rajin-rajin ya memantau perkembangan dari anggota timnya ya. Baik, lalu untuk melaksanakan rencana Bapak nih supaya keinginan Bapak atau tujuan Bapak nanti agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, persiapan-persiapannya di Hamin 1 itu sudah beres, itu kira-kira ada orang lain nggak Pak yang dilibatkan di situ? tentu tentu ada Bu, karena kan saya sebagai ketua kan sudah menunjuk apa namanya itu PJ-PJ-nya tiap seksi kan, seksi konsumsi, seksi acara, dokumentasi, perlengkapan semua sudah saya tunjuk ke orang-orangnya. Jadi untuk memperlancarkan acara kegiatan rencana saya ini ya saya masih membutuhkan mereka-mereka semuanya. PJ-PJ sudah saya tunjuk sesuai job desk-nya sudah saya sampaikan di awal. Jadi mereka harus bekerja sesuai job desk-nya itu dan wajib melaporkan setiap laporan akan progres setiap kemajuan setiap harinya. Jadi tentunya yang saya libatkan ya guru sebagai penanggung jawab, sebagai penanggung jawab seksinya ya acara itu, dan saya sebagai ketua selalu update terus dan meminta progres apa laporan setiap harinya. Jadi termasuk saya dan kepala sekolah, tentunya kepala sekolah kan yang bertanggung jawab semuanya kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Dan tak lupa ya saya akan melibatkan anak-anak karena di situ kan penampilan anak-anak otomatis kita harus mendidik anak bagaimana persiapan mereka, terus bagaimana persiapan mereka atau mungkin latihan-latihan mereka untuk ditampilkan itu otomatis orang-orang itu ya nanti akan terlibatkan ya jadi guru, murid, kepala sekolah untuk saya sendiri sebagai ketua. Ya, berarti yang dilibatkan adalah koordinator-koordinator dan kepala sekolah dan sudah mulai ada komunikasi ya tadi seperti yang Bapak Hmm, sebutkan sudah mulai ada komunikasi dengan koordinator-koordinatornya berarti ini tinggal eksekusi ya Pak ya. ya benar Ya, Bu, berarti tinggal eksekusi. ya berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi besok mulai bisa dilaksanakan rencananya gitu ya Pak ya.
Benar Bu. Dari percakapan kita kita ini sudah menemukan adanya solusi ya Pak ya dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi. Solusinya adalah yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak akan meminta laporan progres dari setiap tim yang bekerja sama dengan tiap koordinatornya seperti itu ya Pak ya, dan akan mulai dilaksanakan mulai besok. Ya, benar seperti itu, Bu. Ya, semoga dalam tangan saya ini semua teman-teman yang bertugas bisa berkontribusi penuh lah dengan tanggung jawab yang dari apa namanya yang diberikan, dan harapannya ya acara kita lancar dan dalam masalah apapun dan semua capaian-capaiannya tercapai semuanya gitu. Baik. Uh, Sekarang Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang nih tadi? Dan akhirnya terlontar sendiri solusi dari kesalahan yang Bapak hadapi. Itu bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah kita melakukan percakapan? Kalau untuk perasaan saya ya alhamdulillah ada orang yang bisa dapat diskusi, jadi setidaknya permasalahan itu ada yang tahu selama ini mantepnya di mana, prosesnya di mana sampai mana, jadi kita bisa tahu semuanya terbuka, semua alur-alurnya, jadi dari situ semuanya bisa mantau semuanya progres. Jadi ya alhamdulillah semuanya Baik. bersama kita. Baik, saya ikut senang ya Pak ya kalau ternyata percakapan kita di hari ini itu berdampak positif bagi Bapak dan juga bagi saya. Semoga uh, solusi atau rencana yang Bapak susun nanti dapat terlaksana dengan baik, lalu kegiatan setelah kita, kegiatan field trip yang kita rencanakan, nanti pada hari pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Ya, ya Bu, siap eksekusi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih nih Bu atas waktunya untuk diskusi. Sudah merepotkan Bu Arda ini, jadinya waktunya terganggu jadi. Tidak Pak, sama-sama. Kita saling membantu di sini. Halo Bu Arda, selamat siang. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Saya perhatikan minggu-minggu ini kayaknya kok beda ya. Tidak seperti minggu-minggu yang lalu ceria gitu. Saya masuk di kantor kayaknya beda ini Bu. Mungkin ada masalah atau gimana dalam pembelajaran sama ini Bu? Kelihatan ya Pak ya perbedaannya. Iya nih Ya, Pak, terima kasih. lagi ada sedikit pikiran nih tentang anak-anak kelas 11 peminatan yang saya lihat semakin kesini itu motivasi belajarnya semakin berkurang Pak. Gitu. Nah, dari pengamatan Ibu ini kira-kira uh, apa nih Bu penyebabnya nih? Penyebabnya kenapa kok minat belajar anak di kelasnya Bu Arda ini kok menurun, itu dari pengamatan yang Bu Arda itu faktornya apa? Faktor dari luar kah atau faktor dari dalam kah? Kalau yang saya amati penyebabnya itu bisa karena kemampuan mereka memang kurang di mata pelajaran kimia. Terus mereka terpaksa mengambil peminatan mapel kimia. Lalu ada teman yang terpengaruh sama temannya karena malas-malasan di kelas, terus jadi terpengaruh malas-malasan. Dan alasan yang lain mungkin juga karena saya membawakan pembelajarannya kurang menarik, bisa juga seperti itu sih. Oh gitu. Berarti faktornya ini bukan dari salah satu siswa aja ya Bu ya? Atau bukan kelompok aja ya? Berarti faktornya ada banyak yang bisa. Tadi sampaikan Bu Arda itu dari siswa itu ya, termasuk dari gaya belajar, gaya mengajar Bu Arda juga ya. Nah kira-kira yang paling apa namanya itu, yang paling menjadi faktor utama itu apa Bu? Dari pengawasannya Bu Arda? Dari siswa kah atau dari pembawaannya pengajaran Bu Arda itu?
Mungkin faktor utamanya dari pembawaan gurunya ya Pak ya. Saya jadi kalau anak yang malas atau motivasinya kurang, kemampuannya kurang, kalau gurunya membawakan pembelajaran yang menarik pasti juga ada antusiasnya sih Pak. Jadi Hmm, faktornya bisa aja dari saya, dari gurunya yang membawakan pembelajaran yang menarik. oh gitu. Apa sih Bu? Nah, dari masalah identifikasi masalah yang Ibu sampaikan tadi, nah kira-kira nih Bu, kan kita nggak mungkin ya apa namanya membiarkan hal ini berlarut-larut gitu Mbak ya. Nah kira-kira dari identifikasi masalah yang Bu Arda sudah temukan, nah itu kira-kira nanti langkah konkretnya untuk mengatasi masalah ini apa Bu? Langkah konkret untuk mengatasinya, yang pertama pasti saya mencari tahu dulu alasannya Pak, melalui kegiatan evaluasi. Jadi nanti saya meminta masukan dari anak-anak, kira-kira penyebab utama mereka tidak semangat belajar di kelas saya itu apa. Jadi nanti mungkin ada pilihan-pilihan yang bisa mereka pilih alasannya apa, dan mereka juga bisa menyampaikan alasan mereka sendiri. Nah, dari situ saya tahu alasan pastinya apa, baru nanti saya melakukan refleksi, kemudian saya akan mengubah metode pembelajarannya supaya menjadi seperti yang anak-anak inginkan. Kalau metode pembelajarannya itu sudah seperti yang anak inginkan, kan pasti anak-anak juga lebih antusias untuk melakukan pembelajaran. Baik Bu. Eh, kan dari apa namanya dari sisi Bu Ardanya sudah ada solusi. Nah, kira-kira bagaimana nih langkah Bu Arda selain dari diri sendiri ini, dari Bu Arda sendiri nih, kira-kira langkah apa nih yang akan Ibu ambil untuk melibatkan biar anak tuh ikut berpartisipasi juga, jadi ikut aktif juga gitu, bagaimana Bu? Nah, Supaya anak-anak bisa berpartisipasi aktif, pastinya menyusun proses pembelajarannya yang fokus pada siswa, kegiatan siswa Pak. Jadi tidak banyak kegiatan gurunya, tidak banyak guru yang ceramah di depan, memberikan instruksi di depan kelas gitu, tetapi banyak kegiatan yang anak-anak belajar secara mandiri, aktivitas-aktivitas seperti kelompok, proyek gitu. Jadi anak-anaknya yang lebih berperan gitu. iya. Bagus sih Bu, itu rencananya. Nah, kira-kira Bu Ada udah punya rencana nih, udah punya planning ke depan nih untuk mengatasi masalah ini nih. Kira-kira nah, Bu, biar nggak berlarut-larut, kapan nih mau dieksekusinya? Karena kan rencana hanya menjadi rencana, kalau nggak dieksekusi nggak akan jadi kenyataan gitu. Nah, kira-kira kapan nih actionnya nih Bu? Betul Pak, harus segera dieksekusi ya Pak ya. Jadi segera akan saya lakukan evaluasi. Jadi di pertemuan berikutnya nih, kebetulan besok sudah ada pertemuan di kelas 11 IPA itu, peminatan. Jadi besok saya akan melakukan evaluasi, mencari informasi kira-kira sumber permasalahan motivasi anak turun itu kenapa. Setelah itu di pertemuan berikutnya saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran dengan yang lebih menarik gitu. Gitu. Oke Bu, rencananya cukup bagus tuh. Jadi harus segera Bu ya. Jadi biar minat belajarnya cepat naik Bu ya. Nah kira-kira dari rencana Bu Arda itu siapa aja nih Bu yang Ibu akan libatkan selain Bu Arda sendiri otomatis dan siswa. Itu kira-kira siapa yang akan dilibatkan di dalam permasalahan ini Bu? Saya akan meminta tim kurikulum nanti untuk memantau juga perkembangan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi hasil evaluasinya saya akan diskusikan dengan tim kurikulum, lalu akan meminta bantuan, kira-kira masukan dari tim kurikulum juga apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses pembelajarannya itu menjadi lebih menarik sesuai yang diminati oleh anak gitu. Nah setelah itu, setelah eksekusi, tentunya saya akan melibatkan siswa karena setelah melakukan eksekusi atau menjalankan rencana, saya akan kembali mengevaluasi kira-kira sudah ada perbaikan belum seperti itu dari anaknya. Oke, berarti rencana sudah ada, orang yang dilibatkan sudah ada, tinggal eksekusi langsung Bu ya. Nah, apa namanya? Kira-kira dari Bu Arda
ada kendala dalam pelaksanaannya atau mungkin yang hal-hal yang apa namanya yang menjadi kendala yang menghambat nanti mungkin bisa disampaikan Bu apa? Sejauh ini belum sih Pak, tapi belum tahu nanti kalau sudah melaksanakan ya Pak ya, tapi sejauh ini belum ada kendala sih. Baik Bu. Jadi dari pembicaraan kita tadi dari awal tadi ternyata Bu Arda menerima masalah tentang minat belajar siswa yang itu dari identifikasi Bu Arda ternyata baik dari pembawaan gurunya yaitu metode belajarnya sehingga siswa itu kurang antusias. Nah, dari tadi Bu Arda sudah menyampaikan planningnya rencana aksinya ke depan untuk mengatasi masalah ini. Nah, semoga Bu Arda ini udah punya planning, udah apa namanya, udah ketahuan solusinya, udah identifikasi masalah, tinggal rencana aksinya. Nah, semoga ya berjalan sesuai harapan sehingga uh, motivasi belajar siswa meningkat dan mereka dapat menerima pelajaran dari Bu Arda dengan lebih baik lagi, gitu ya. Harapannya ke depan, gitu ya. Baik Pak. Baik, dari mungkin dari semua masalah yang Ibu Arda sampaikan tadi mungkin ada kesan bagaimana apa namanya kesannya dari masalah apakah sudah clear, apa sudah masih ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Sudah sih Pak, saya makin yakin saja. Jadi sudah tergambar sebenarnya. Ingin memperbaiki proses pembelajarannya itu sudah tergambar. Tapi ketika kita melakukan percakapan ini Pak, itu malah bikin saya semakin yakin gitu. Jadi, oh ya, saya harus segera mengeksekusi, saya harus segera melakukan rencana yang saya sudah susun. Gitu. Ya, semoga rencananya Bu Arda lancar, semoga kedepannya masih banyak. Ya, selamat Bu. Nanti akan langsung eksekusi saja Bu dari rencananya tadi. Baik Pak, terima kasih Pak Reza sudah Ya, membantu. sama-sama Bu Arda. Jadi kalau ada masalah cerita aja Bu, sharing aja kita. Jadi biar kita apa namanya ketemu solusinya. Ya Pak. Oke, baik Bu Arda.